Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi kullihim ajma'in wa man sara ala nahjihim bisanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun, azanallahu wa iyyakum. Ya ahlan bikum di darsina di qiraati kitab Tuhfatul Bahiyah ala mulakhasil qawaidil lughah al-arabiyyah. Wa as'alu ta'ala ay yazidana wa iyyakum bisabab ma fa'alna hadha ilman nafi'an wa fahman taman wa yuthmirani amalan salihan yuhibbuhu wa yardah. Wa as'alu ta'ala ay yu'allimana lughatal Qur'an wal hadith wa ay yufaqqihana fid-din wal Islam wa adillatihi asy-syar'iyyah. Thumma ba'da dzalik qad wasalna fi babi nawasibil mudhari. Kita sudah sampai pada pembahasan adawat an-nasibah, perkataan yang menasabkan fil mudhari. Ya, penulis telah menyebutkan di antaranya ada an dan kai, idan, kemudian lam ta'lil, lam juhud, ada hatta, serta fa sababiyah. Dan bisa kita tambahkan lagi, nanti ada wawul ma'iyah, serta au bi makna ila, atau au bi makna illa. Nah, secara umum kemarin sudah kita bacakan apa yang dalam kitab, dan kita jelaskan sedikit. Dan ini bisa kita bagi menjadi dua kelompok. Syekh Muhyiddin Abdul Hamid dalam kitabnya At-Tufasaniyah, penjelasan mengenai al-Jurumiyah, beliau membagi adawat ini menjadi dua kelompok. Ya, ada kelompok yang menasabkan fil mudhari bi nafsiha, dengan sendirinya. Ada kelompok nawasib mudhari yang sebenarnya dia tidak menasabkan mudhari'nya dengan sendiri, tapi nanti dengan dikira-kirakan setelah lafadznya itu ada an mutmarah. Nah, kelompok pertama ini adalah 4 nawasib yang di muka, ya, ada an, lan, idzan, serta kai. Ya, meskipun untuk kai ini ada perbedaan pendapat, tapi secara umum beliau sebutkan ya, 4 yang pertama itu dia menasabkan fil mudhari dengan sendirinya, ya, tanpa bantuan lafadz yang lain. Nah, yang pertama adalah an al-masdariyah. Dan kemarin sudah kita sebutkan, disebut al-masdariyah karena antara susunan an dengan fi'il yang datang setelahnya itu bisa ditakwil menjadi masdar sori. Ya, kita sebenarnya bisa memilih pakai masdar sori atau pakai masdar mu'awwal, nanti tergantung tujuannya. Karena sedikit perbedaan antara penggunaan masdar sori dan masdar mu'awwal. Kalau kita menggunakan masdar mu'awwal, maka ini ada faedahnya diantaranya menspesifikkan waktu. Beda dengan kalau kita gunakan masdar sori, maka ini kan isim. Maka secara umum dia tidak punya makna ikatan waktu. Beda kalau dengan pakai masdar mu'awwal. Atau semata-mata ingin menunjukkan mana hadasnya pada fi'il, ya, tanpa ada penyifatan. Ya, beda dengan masdar sori bisa disifati.
atau menunjukkan ada makna tolab di situ. Ya, seperti antusumu khairul lakum, maknanya berpuasalah. Nah, itu lebih baik untuk kalian. Ya, ala kulli hal an masdariyah bisa ditakwil ke masdar sharif, tapi nanti fi'il mudhari yang datang setelah an nanti dinasobkan ya, dengan tanda masuknya fi'il mudhari. Ya, kalau dia selesai akhir dengan fathah, kalau di awal khamsah dengan hasfun nun, dan nanti kalau dia mu'tal akhir, maka dilihat mu'talnya alif atau mu'talnya wawu maupun ya. Kalau mu'talnya alif, maka dia dhamanya muqaddarah. Kalau mu'talnya wawu atau mu'talnya ya, maka tidak pun diringankan, sudah ringan maka nanti dia seperti mansubnya fi'il mudhari yang shalih akhir. Ya, dan yang berikutnya adalah lan itu harfun nafyin wa harfun nasbin wa harfu istiqbalin. Ya, dia menafikan di waktu yang mendatang. Dan mana penafiannya di mendatang ini untuk lan ini tidak berarti meskipun sering diterjemahkan takkan, tidak akan, tetapi penafiannya ini tidak tak terbatas. Ya, jadi tidak mesti bermakna takbid ya, abadi selamanya. Bahkan dia lebih terbatas dibandingkan penafiannya la nafiyah. Ya, makanya dia dibaca dengan sukun la, putus, menunjukkan dia terbatas. Beda dengan la, dibacanya mat, panjang, yang menunjukkan la ini penafiannya lebih panjang. Yang biasanya kalau penafian lan ini dimaknai tidak akan selamanya, maka nanti ada tambahan, misalnya ada abada. Ya, meskipun nanti dalam beberapa kitab bisa jadi ada yang menyebutkan lan ini maknanya selamanya, tetapi dijelaskan oleh guru kami Ustaz Rizky Bukunaiza, beliau nukil beberapa imam nuhat, ya, maka yang lebih tepat ini bahwasanya lan ini penafiannya itu tidak sampai selamanya. Bahkan dikatakan kalau penafian lan ini yang maknanya selamanya ini adalah di antara penyebabnya itu adalah i'tiqadnya Mu'tazilah. Ya, ini adalah sisipannya kaum Mu'tazilah ke dalam bahasa Arab. Ya, karena memang sebagian itu ada yang berakidah dengan akidahnya Mu'tazilah. Maka ini penting buat kita untuk berhati-hati dalam belajar. Nah, ini ada pengaruhnya. Ayat misalnya. Nah, seperti di sini nanti pada kasus melihat Allah kalau di hari kiamat, yaitu di surga nanti. Nah, ini akan berakibat di situ nanti. Ya, tapi tidak berpanjang lebar di situ. Yang jelas, seperti dikatakan tadi, Allah alam yang lebih tepat, dan ini penafiannya tidak sampai selamanya. Jadi lebih panjang menggunakan penafiannya la. Dan kemudian setelah lan, kelompok yang menasabkan fi'il mudhari dengan sendirinya adalah idzan. Tapi ya dengan syarat, ya kemarin sudah kita bacakan, idzan itu menasabkan fi'il mudhari dengan sendirinya, tetapi atas asal terpenuhi syaratnya. Yang pertama, idzan itu adalah harfu jawab yang letaknya di awal kalimat. Ya, di awal kalimat jawab maksudnya. Jadi kalau udah di awal tapi bukan kalimat jawab, ya tentunya tidak terpenuhi syaratnya. Dia harus fi awali kalimat jawab.
Ya, merupakan reaksi atau komentar atau tanggapan dari kalimat yang lain atau jawaban dari kalimat yang lain. Nah, kemarin sudah dicontohkan, misalnya ada orang mau mengunjungi, mengatakan saya akan mengunjungimu, maka dijawab, idzan ukrimaka. Ini jawabannya dari itikat orang lain tersebut untuk mengunjungi, dijawab, idzan ukrimaka. Ini syarat pertama. Kedua, syaratnya antara idzan dengan fi'il mudhari setelahnya itu tidak boleh terpisah. Ya, harus idzan bertemu dengan fi'il mudhari'nya. Setelah idzan fi'il mudhari'nya. Nah, kalau ada pemisahnya, misalnya ana, nah, idzan ana, maka nanti idzan tidak menasabkan ukrimuka. Ya, tapi ada pengecualiannya. Nah, selama pemisahnya bukan sumpah ataupun nida ataupun nanti la nafiyah. Ya, dikecualikan perkara-perkara tersebut. Dan yang ketiga, konteksnya mustakbal. Dan sebenarnya konteks mustakbal ini berlaku untuk semua penasab. Ya, ketika lafaz ada penasibah tadi itu menasabkan fi'il mudhari, itu konteksnya mustakbal. Nah, seperti lan tadi, dia menafikan di zamanil mustakbal. Nah, ini keumuman alat-alat penasab. Bahkan sebagian ulama berpendapat ini termasuk syaratnya. Ya, semua penasab fi'il mudhari itu maknanya harus konteksnya mustakbal. Kemudian penasab mudhari dengan sendirinya adalah kai. Ya, kai ini maknanya li ta'lil. Ya, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, sebenarnya antara kai ini dibandingkan tiga yang awal, maka ini ada perbedaan. Karena ada perbedaan tentang kai itu sendiri, apakah dia itu huruf jar secara mutlak, ataukah dia memang huruf yang bisa menasabkan sekaligus juga dia bisa menjarkan isim. Ya, dia bisa masuk ke fi'il mudhari, bisa juga masuk ke isim. Nah, tapi yang jelas di sini penulis menyebutkan, dan dengan pula penulis kitab Tuhfatul Saniyah mengelompokkan dia termasuk penasab fi'il mudhari yang bisa menasabkan dengan sendirinya. Nah, dan maknanya ta'lil yang menunjukkan alasan. Nah, misalnya bahwasanya kalimat sebelumnya itu sebab wujudnya kalimat yang setelahnya, atau kalimat setelah kai itu adalah tujuan atau alasan bagi dilakukannya kalimat sebelumnya kai. Ya, boleh maknanya alasan penjelasan. Nah, dan kita tidak bahas kai-kai yang lain. Yang dalam persidangan tadi ada kai yang masdariyah atau kai yang lainnya. Nah, yang jelas kai termasuk kelompok yang memasukkan fi'il mudhari dengan sendirinya. Nah, adapun sisanya, maka kalau kita mengutip pendapat yang membagi dua kelompok ini, maka sisanya adalah kelompok yang dia sebenarnya tidak menasabkan fi'il mudhari, tetapi yang menasabkan sesungguhnya adalah an mutmarah. Ada dikira-kirakan setelah huruf-huruf tersebut adanya an masdariyah. Ya, ada an masdariyah. Ini berbagi menjadi dua, yang wajib annya itu tersembunyi dan yang tidak wajib tersembunyi, hanya tidak wajib mutmarah. Nah, untuk yang lam kai, maka dia termasuk yang hukumnya boleh menambahkan an mutmarah, dibaca li'an boleh, li'an tanjaha misalnya, atau juga boleh kita sembunyikan langsung jadinya li tanjaha, supaya engkau sukses. Nah, adapun sisanya ini maka wajib annya itu disembunyikan, ya, wajib annya mutmarah. Ya, termasuk di antara lam juhud kemarin, ya, dia termasuk yang wajib
tidak boleh ditambahkan annya. Dan ini catatan kaki ya, kemarin belum kita baca. Lamul juhudi wadhabituha antus baqa bima kana aw lam yakun. Ya, jadi cirinya lam juhud ini yang menunjukkan pengingkaran itu dia didahului oleh makana atau lam yakun. Amsalul awwali qaulu ta'ala, dan yang pertama yaitu yang dialami makana seperti wa makanallahu yu'adzibahum. Tidaklah Allah mengazab mereka. Wa misalul tsani, adapun contoh yang kedua yang perkara misalnya itu dalam lam yakun ya, adalah qalu jalla dzikruhu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Allah tidak mengampuni mereka, nah, tidak pula memberikan mereka petunjuk jalan. Ya, juga didahului oleh makan atau lam yakun. Ya, kemudian setelah itu adalah hatta. Nah, hatta ini kita ketahui dia punya banyak wajah. Ya, kemarin dia bisa huruf jar, dia bisa huruf ataf, dan di sini hatta termasuk dari nasab. Nah, tapi dia termasuk menasab yang tidak menasabkan dengan sendirinya, tetapi dengan perantara an-mustara. Ya, kalau menurut pembagian tadi, maknanya bisa ghoya ataupun taklil. Nah, kemudian ya, sisanya tinggal ada fa sababiyah, serta ada wawul ma'iyah, serta nanti ada au bi mana ila atau au bi mana ila. Adapun fa sababiyah kata beliau kemarin yang kita sudah di matanya, ia begitu annama qabla hasahu lila ba'daha, yang menunjukkan bahwasanya kalam sebelum fa itu adalah sebab bagi kalam setelahnya. Mentakunu masbuqatan binasbin aw talabin. Dan nanti cirinya fa sababiyah membedakannya dengan fa yang lain adalah fa ini selain bermakna sebab tadi, dia itu didahului fa itu haruslah makna tolak. Wa tolak, dan yang dimaksud dengan kalam tolak itu adalah berupa kalimat perintah, kalimat larangan atau pertanyaan. Nah, sepertinya ada sekitar 8 perkara. Nah, yang dimaksud dengan tolak ini pada catatan kaki, mu'allik memberikan tambahan fa'usab atau mu'alif yang catatan kaki di bawah adalah buismulu sama niata asya yang mencakup 8 perkara. Wahia al-amru perintah, wa du'a'u ya permohonan, wa nahyu larangan, wal istifhamu pertanyaan, wal aradu ya ardu ini maknanya penawaran, wa tahdid ya permintaan juga, tetapi meminta dengan mendesak. Kalau ardu tadi dia mana juga perintah, mana tuntutan mestinya, tapi secara halus. Kalau tahdid maka dengan mendesak, ya, dengan kuat mintanya. Kemudian at-tamanni dan roja, ini sudah kita pahami ya maknanya tamanni dan roja. Fa'u sababiyati wa mithluha wawul ma'iyati, maka fa' sababiyah dan serupa dengan fa' sababiyah adalah wawul ma'iyah. Ya tansibul fi'lal mudhari'a, menasabkan fi'il mudhari, ya fa' sababiyah atau wawul ma'iyah, yang menasabkan fi'il mudhari bila waqa'at jawaban liwahidin min umurin tis'atin. Nah, ketika ia adalah jatuh sebagai kalimat jawaban setelah salah satu di antara 9 perkara ini. Ya, maksudnya 9 ini adalah 1 nafi, penafian, ya kalam sebelumnya itu kalam nafi, atau kalam sebelumnya tolak, ya ada 8 tadi, maka ada 9 perkara. Ya, jadi penasab yang berikutnya yaitu fa' sababiyah itu
menasabkan dengan catatan kalam sebelumnya itu harus kalam yang nafi atau kalam tolak. Dan kalam tolak ada mencakup 8 perkara. Dan yajma'uha qaulun nazim. Ya, dalam perkara ini ya, terkumpul dalam syairnya penyair Amur wad'u wal hawasai wa'arif lihabdihim tamanna warju kaza tannafi fastamula. Ini ada syair yang dimiliki oleh mu'alif di sini yang dulu kita menukil dari syarah syuruhnya Syekh Utsaimin. Nah, di sini beliau penyairnya mengatakan mur. Ya, mur isyaratan atau juga boleh isyaratun ila amrin. Ya, ini adalah isyarat untuk di antara makna tolak itu adalah perintah. Contohnya, ishab. Ya, pergilah. Fatat tuba. Ya, saya kurang tahu ini maksudnya gimana. Pergi terus. Tak tuba. Atau tuk taga. Alam. Atau contoh lainnya misalnya yang digunakan kalam amr seperti entah terkalian misalnya aslim fatat khula al jannata. Kenapa kok fa tadkhula al jannata? Karena sebelum fa itu ada amr, dan di sini kalam sebelum fa itu sebab bagi wujudnya kalam setelah fa. Aslim masuk Islamlah, fa tadkhula al jannata. Ya, bukan tadkhulu tetapi fa tadkhula, karena fa itu bukan atas tetapi fa sababiyah. Dan antara fa sababiyah dan wawul ma ini kurang lebih sama sebenarnya. Ya, intinya ini adalah kalimat jawab, ya, baik itu dengan huruf fa atau dengan huruf wawu, yang mana kalam sebelumnya itu adalah kalam nafi atau kalam tolak. Dan kalam tersebut itu sebab bagi kalam setelah huruf fa atau wawunya. Jadi bisa kita katakan aslim fatadkhulal jannata au aslim watadkhulal jannata. Ya, asli fatkhul jannah, maka kamu masuk surga, atau watadkhulal jannata, ya, dan bersama dengan itu kamu masuk surga. Ya, bersama dengan keislaman itulah nanti kamu bisa masuk surga. Ya, boleh watadkhulal jannata, watadkhulal jannata. Jadi samanya untuk fa sababiyah dan wawul ma'iyah di sini perkaranya sama. Ya, didahului oleh kalam nafi atau tolab. Dan yang pertama untuk tolab adalah amar. Kemudian berikutnya isyarat untuk kalimat tanya, yaitu hamil. Contohnya hal ta'ti ilal baiti, apakah kamu akan datang ke rumah? Fa'u'allimaka, maka aku akan memberitahumu. Atau ud'u, yakni ad-du'a, ya, maksudnya isyarat untuk doa. Ya, mewajibkan lil maula. Dan yang namanya doa ini dari pihak yang rendah dengan pihak kepada pihak yang tinggi. Ya, dia permintaan dari yang rendah kepada yang tinggi. Dan temannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang namanya amr, ya bedanya doa dengan amr. Itu kalau amr dari pihak yang tinggi kepada yang lebih rendah. Ya, misalnya di sini contohnya Rabbi wafiqni, Allah berilah aku petunjuk, ya berilah aku taufik. Fa'amala sholihan, maka aku akan beramal saleh. Bukan a'malu sholihan, tapi fa'amala, karena ini faknya fa sabi yang sebelumnya kalam doa. Lalu juga boleh wa'amala sholihan. Rabbi wafiqni wa'amala sholihan. Kemudian wanha, ya inha itu isyaratun ilam nabi.
Ya, perkara berikutnya yang bermakna tolak adalah larangan. Ya, nafyun. Ya, la tasrah bidarsi. Adalah keluar dari pelajaran. Pak yafutaka. Maka nanti dia bisa melewatimu. Artinya pelajarannya bisa terlewat. Ya, jangan keluar dari pelajaran nanti dia bisa terlewat olehmu. Pak yafutaka atau wa yafutaka. Kalau pakai wawu. Man wa isyaratun ilal arb. Ilal arbi. Tadi arb yaitu meminta dengan halus, ya, menawarkan, ya, dengan penawaran. Ala tazuruni, ya, nah, sudikah kamu, tidak sudikah kamu mengunjungi saya? Tak ukrimaka, maka nanti saya akan memuliakanmu. Nah, kalau kamu mengunjungi saya, ya, ala tazuruni, tak ukrimaka atau wa ukrimaka. Kemudian lihat bihim isyaratul ila tahdid. Ya, tahdid, apa tadi? Meminta dengan membesar. Wahwa tolaku fisik jatim, yang meminta dengan kuat, mendesak. Fafidha wanita lukumu halla adabta waladaba. Nah, tidakkah kamu mendidik anakmu? Payah dari maka sehingga dia bisa menghormatimu. Payah dari maka atau wayah dari maka. Kemudian tamanna, ini isyaratul ila tamanni, misaluhu laitari malam, seandainya saya punya harta. Fiqominhu fi sabilillahi. Nanti saya bisa berinfak dengannya. Fa'un fiqo atau wa'un fiqo. Atau warju, isyaratun ila roja. Misalnya, ala tado'i'a takfuru fa'ashtaria. Mudah-mudahan barangnya banyak sehingga saya nanti bisa belanja. Ya, belum kehabisan. Nah, kemudian selain tolak tadi, 8 ya, ada amar, istifham, doa, ada nafyun, amrun, tahdid, tamanni, dan roja. Nah, kita bahas satu, 8 jadi 9 totalnya, yaitu kalam nafi. Ya, ini an-nafas nabiyati idza waqa'at dan nafi fa innaha tasibul fi'l mudhari. Ya, bahwasanya Pak Sabi itu kalau nanti jatuh bentuk jawaban yang di kalam nafi sebelumnya dia menetapkan fi'l mudhari setelahnya. Misalnya cuma Allah Subhanahu wa ta'ala walladzina kafaru lahum naru jahannam. Dan sungguhnya orang-orang kafir maka bagi mereka neraka jahanam. La yuqdu alaihim fayamutu. Ya, mereka tidak akan binasa sehingga mati. Dan mereka tidak akan dibinasakan sampai mereka mati. Ya, fayamutu. Ya, bukannya mutu, nah. Tapi yamutu. Ya, ada wawunya. Dari yamutu, nah. Jadi mereka itu disiksa di sana, di neraka, tapi nggak mati-mati. Ya, terus demikian selamanya. Yubdu alaihim. Maka tidaklah dibinasakan. La yubdu alaihim. Fayamutu. Sehingga mereka nanti mati. Tidak. Tapi nggak akan mati. Ya, itu yang jelas faknya. Fasabat dia. Hanya fi'il mudhari' mansub. Nah, ini untuk fa sabi atau wawu ma'iyah ya, kalimat jawab juga istaqbal. Dengan catatan kalau sebelumnya nafi atau tolab. Dan tolab ada 8 perkara. Dan nanti kalimat jawabnya bisa pakai fa, namanya fa sabi, atau pakai wawu, namanya wawu al-ma'iyah. Nah, tapi bedanya wawu ma'iyah di sini beda ya dengan wawu ma'iyah di pembahasan isim mansub. Nah, ini pembahasan mudhari' mansub. Nah, nanti ada syarat kalam sebelumnya. Kalau wawunya yang masuk kepada fi'il mudhari'.
Nah, tadi sudah ada 9 nawasibul mudhari. Adapun yang terakhir yang ke-10 adalah au, ya, huruf au, ya, bukan au atof yang bisa bermakna ibahah, pilihan, atau maknanya syak, keraguan, ya, yang bermakna atau, yang bisa ibahah, bisa syak, yang bisa tafsir juga, ya, yang bermakna atau pada pembahasan atau. Tapi di sini huruf au yang menasabkan fi'il mudhari adalah kalimat jawab menggunakan au. Yang au ini nanti maknanya bukan atau, tetapi maknanya ila atau illa. Dan diterjemahkan dengan ila atau illa, bukan syak ataupun ibahah. Atau yang lainnya dari pembahasan atau. Nah, nanti sama. Ya, dia adalah kalimat jawab, tapi pakai au. Dan nanti au di sini maknanya ila atau ilah. Yang bermakna ila, ya, kalau au bermakna ila, itu apabila kalimat setelah au, ya, kalimat setelah au itu wujud dengan berangsur-angsur. Ya, terjadinya, terlaksananya secara, atau fi'il mudhari'nya itu nanti secara berangsur-angsur. Contohnya misalnya yang bermakna ila, misalnya saukimu bil madinati au yantahiya asyita'u. Ya, ukimu bil madinati au yantahiya asyita'u. Ya, di sini au-nya bukan atau, ya, jadi bukan saya tinggal di Madinah atau musim dingin akan berakhir. Bukan musim dingin berakhir, ya, bukan atau musim dingin berakhir. Tapi di sini maksudnya au-nya bermakna ilah. Saya ukimu bil madinati, akan tinggal di Madinah sampai musim dingin berhenti. Saya akan tinggal di sana sampai musim dingin selesai. Ya, di sini maknanya ila, sampai. Nah, ciri-cirinya yantahiya asyita'u. Itu kan musim dingin tidak langsung seketika habisnya, tapi berangsur-angsur, ya, makin lama makin dinginnya berkurang, makin hangat. Yang berarti au-nya bermakna ila. Adapun yang bermakna illa, misalnya adribuka au takula al-haqqa, misalnya. Adribuka, saya akan memukulmu, saya pukul kamu. Au takula al-haqqa, kecuali kamu berkata jujur, kamu mengatakan yang benar. Ya, jadi au-nya bukan bermakna atau seperti huruf atau. Bukanlah artinya adribuka au takula al-haqqa ini saya akan memukulmu atau kamu berkata jujur, bukan, tetapi kecuali saya akan memukulmu kecuali kamu mengatakan yang jujur. Au-nya bermakna illa. Tamam, ini adalah 10 perangkat nasab yang menasabkan fi'il mudhari. Dan tambahan tadi baik pak sababiyah, wawul ma'iyah, atau au bimakna ila atau bimakna illa, itu termasuk kelompok yang menasabkan tidak dengan sendirinya, tapi dengan an mudmarah. Termasuk yang kelompok kedua.
Nah, ini umumnya adalah pendapatnya Basriyun. Adapun umumnya pendapat Kufiyun, ya sudah mudah saja 10 tadi. Kalau mau yang lebih mudah, ya itulah penasab fi'il mudhari. Nggak usah pakai an mudmarah. Ya, bisa menasabkan dengan sendirian. Tapi kalau mau lebih mudah, itu lebih detail. Nah, karena misalnya ada likai, ya ada likai. Nah, kadang misalnya ada kalimat likai tanjaha, atau ada an itu kan kadang-kadang munculnya maksud saya kok likai. Lian maksud saya lian tanjaha. Ya bisa li tanjaha, bisa lian tanjaha. Nah, indikasi bahwasanya ada an yang bisa dimunculkan di situ. Ya, jadi lam kainya dia mencarikan dengan perantaraan mudmarah. Yang Allah mana yang lebih kuat penasabnya. Nah, tapi yang jelas itu adalah 10 penasab fi'il mudhari. Nah, ya ada 10. 8 sudah disebutkan mu'alif, kemudian saya tambahkan 2 lagi. Di kitab-kitab ada 10. Tamam. Mampu loh, catatan. Ya, catatan. Yang pertama, al-ula qad tudghamu an binan nafiyati wa yastamiru amaluha ka harfi nasbin. Ya, an masdariyah ya, terkadang diidghamkan dengan la nafiyah. Dengan terbaca Allah. Ada an ketemu la. Ya, bisa dibaca terpisah an la, ya Allah tapi tulisannya terpisah. Atau bisa juga diidghamkan jadinya Allah. Karena nun bertemu dengan lam. Nah, ketika diidghamkan, maka amalannya an-masdariyah itu tetap. Nah, dia tetap berfungsi sebagai harfun nasbin. Misalnya, talabtu minhu alla yubadiru hadzal makana. Saya memintanya alla tu yubadiru hadzal makana. Nah, tidak meninggalkan tempat ini. Saya minta dia supaya tidak meninggalkan tempat ini. Ya bukan alla yubadiru, kan itu ada an-nya. Cuman an-la, ya setelah an adalah nafiyah. Kemudian lam pada la nafiyah itu dihitungkan dengan nun ya, pada huruf an. Ya, jadilah Allah. Ya Allah an harfu masdariyin wa nasbin wala harfu nasbinya itu murakkab ya. Ada an dan la pada Allah. Yughadira fi'lan mudhari'un mansubun bi an wa alamat nasbi al-fathah wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu wa al-masdar al-mu'awwalu min alla ya min an. Kemudian ada fi'il mudhari yang dinafikan dengan lam nafiyah wal fa'il maf'ulun bihi lil fi'il talab. Ya, statusnya masdar mu'awwal fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Wasanya, idza kana al-fi'il mudhari mu'talla al-akhir bil alifi aw bil wawi aw bil ya'i فإنه ينصب بفتحة مقدرة أو بفتحة ظاهرة. Ya, apabila fi'il mudhari mu'talla adalah fi'il mudhari mu'tal akhir, ya, ada mu'tal alif, ada mu'tal wawu, ada mu'tal ya, maka nanti dinasobkan. Ada dua kemungkinan fathah muqaddar atau fathah dhahirah. Idza kana akhiruhu alifan. Dan kalau akhirnya alif yang mu'talnya alif, maka dengan fathah muqaddarah karena tidak mungkin alif menerima harokat seperti lan yardo, lan yatabaro. Lan yardo dia tidak akan senang, lan yatabaro dia tidak akan bersaing. Adapun kalau dia adalah
akhirnya itu mu'tal wawu atau mu'tal ya, yang mana wawu atau ya ini dia bisa menerima harokat, dan ketika dia dinasobkan, tidak berat bagi kedua huruf ini untuk menerima harokat fathah. Misalnya dari yasku dan ya'lu, kemasukan lan yaskuwa, lan ya'luwa. Ini tidak berat, sehingga tidak perlu ditakhfif, tidak perlu diringankan dengan tidak membaca fathahnya. Maka dia mansub dengan tanda fathah dhahirah. Demikian pula yang mu'tal ya, kalau yarmiyu atau yabniyu kan seperti yasku dan ya'lu tadi berat, maka tanda muqaddar ketika marfu. Tetapi ketika kemasukan lan mansub dengan fathah itu tidak berat. Yarmiya lan yabniya, ya lan yarmiya serta lan yabniya. Ya, karena sudah mudah dibaca maka tidak perlu diringankan kembali. Ya, dibiarkan mansub dengan tanda fathah dhahirah. Ya, kata mu'allif, al-fathatu tadharu al-wawi wal ya'i fi khifatiha. Zahirnya, nampaknya harokat fathah di atas wawu atau ya pada mu'tal wawu dan mu'tal ya fi khifatiha, karena ringannya ya. Nah, fathah itu merupakan harokat yang ringan dibaca. Bainama la tazharu 'alal alifi. Di lain tidak tampak fathah tersebut di atas alif pada mu'tal alif. Lita'adzuri dzalik, ya, karena memang tidak mungkin alif itu berharokat. Itu innal alifa la yakunu illa sakinan, di mana yang namanya alif itu dia hanya memanjangkan harokat saja, memanjangkan fathah. Ya, maka dia sukun, senantiasa sukun. Nah, selesai kita dari pembahasan adawatun nasibah, kita langsung saja masuk pada pembahasan jazmul fi'lil mudhari. Naam, kata jazm ini ya sama dengan sukun sebenarnya, dia artinya tetap. Nah, sehingga memang tanda asalnya nanti jazm itu dengan sukun. Nah, dia memutuskan harokat ya. Nah, sehingga disebut jazm. Yang pertama, idamul fi'lul mudhari'u idza sabaqahu adatun min adawatil jazmi. Ya, fi'il mudhari itu nanti dijazmkan manakala didahului oleh salah satu di antara perangkat-perangkat atau amil-amil jazm. Ya, seperti sudah diketahui bersama, ya, fi'il mudhari yang mu'rab itu ya marfu ketika tidak ada penasab atau penjazm. Ya, dia marfu dengan amil maknawi. Nah, ketika muncul amil lafzi ya, di antara adawatun nasibah, maka fi'il mudhari'nya keluar dari marfu menjadi mansub. Yang pula ketika dimasuki oleh amil jazim, adawatul jazimah, maka nanti fi'il mudhari'nya dijazmkan, dia majzum. Dan tanda jazmnya fi'il mudhari' tadi yang asli adalah as-sukun. Maka di awal penulis mengatakan pada poin yang kedua, alamatul jazmil fi'il mudhari'i hiya as-sukunu. Yang pertama, ya, tanda jazmnya fi'il mudhari' adalah dengan tanda sukun. Seperti contohnya ketika masukkan lam, ya, kan dari aktubu, taktubu, naktubu, dan yaktubu, kemasukan lam menjadi lam aktub, lam taktub, lam naktub, dan lam yaktub. Dan ini kondisinya ketika fi'il mudhari'nya adalah fi'il mudhari' sahihul akhir.
Ya, tadi ada dari aktub, taktub, naktub, dan yaktub. Dan nanti tanda asli ini diganti dengan tanda cabang. Ya, kalau fiilnya adalah fiil yang termasuk fiil cabang. Dan nanti ketika misalnya dia termasuk al-amsilah al-khamsah atau yang bukan sahih akhir, tapi yang mu'tal akhir. Dan nanti sukun, harokat sukun sebagai tanda jazm asli, tanda jazm fi'il mudhari, bisa digantikan dengan hadfun nun. Ya yanubu an sukuni kana al-fi'lu min al-af'al al-khamsah. Apabila fi'ilnya adalah termasuk kelompok al-amsilah al-khamsah yang bersambung dengan wawul jamaah ataupun alif musanna ataupun ya'un mukhatabah. Seperti taktubani atau dari awal ya yaktubani, yaktubuna, taktubani, taktubuna, dan taktubina. Nah, masukkan penjazam maka bukan dengan tanda sukun tetapi dengan dihapus nunnya, hadfun nun. Jadilah lam taktub, lam yaktuba, lam yaktubu, lam taktuba, lam taktubu, serta untuk taktubina, lam taktubi. Maka dengan hadfun nun. Adapun untuk yang termasuk fi'il mu'tal al-akhir, ya, maka dengan hadfu harfil illah. Nah, idza kana al-fi'lu mu'tal al-akhir, maka dengan tanda jazm hadfu harful illah, huruf illahnya, alifnya, wawunya atau ya-nya di akhir fi'il dibuang, dihapus. Dari yardo dengan alif menjadi lam yardo tanpa alif, pendek. Yashku menjadi lam yashku tanpa wawu. Atau yarmi ya, dengan ya kemasukan lam jadi lam yarmi, pendek tanpa ya. Ini namanya majzumun bilam dan tanda jazmnya hadfu harfil illah. Dihapus huruf illahnya, ya, alifnya, wawunya atau iya-nya di akhir fi'il. Dan semua ini tadi dia berakhiran sukun atau dihapus nunnya atau dihapus huruf ilahnya ketika fi'il mudhari kemasukan amil-amil jazim. Nah, kita masuk pada poin yang berikutnya, ya, amil-amil jazim. Nah, pertama masuk ke pembahasan adawatul jazimah. Ya, penjazam fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari tidak bisa dia itu majzum tanpa ada sebabnya. Ya, tanpa ada amil jazmnya. Nanti harus ada amil lafzinya, ada amil-amil jazmnya. Nah, yang pertama, kata beliau, kata penulis ini, ada waktu jazmil fi'il mudhari qismani. Ya, pembahasan ada waktu yang pertama, terbaginya perangkat jazm fi'il mudhari menjadi dua kelompok. Ya, qismani, qismun yajzimu fi'lan wahida, nah, wa qismun yajzimu fi'lain. Ada kelompok penjazm fi'il mudhari yang dia menjazmkan sebuah fi'il mudhari saja. Tapi ada kelompok lainnya yang dia beramal lebih kuat lagi sampai dia bisa tidak hanya menjazmkan sebuah fi'il mudhari, bahkan bisa menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Dan ini menunjukkan amil jazmnya mudhari itu amil yang sangat kuat. Nah, jadi nanti dia tidak hanya
saking kuatnya dia tidak hanya mengubah harokat akhir, tapi bahkan nanti dia bisa membalik waktu, membalik zaman pada fiil yang ia masuki. Ya, misalnya nanti awalnya fiilnya bermakna sekarang atau mendatang, tapi ditarik maknanya ke zaman yang madi. Nah, tidak sebagaimana yang penasab. Ya. Nah, yang pertama kelompok yang menjazmkan sebuah fiil mudhari saja. Ya, al-alif al-adawatul lati tajzimu fi'lan wahidan. Kelompok yang menjazmkan sebuah fiil mudhari saja. Beliau sebutkan ada 4. Ada lam, ada lamma, kemudian lamul amri, dan la an-nahiyatu. Dan sebagaimana dengan penasab, maka ini juga semuanya adalah kelompok huruf. Ya, pada bab adawatun nasibah itu semuanya harfun, ya hurufun. Maka kelompok penjazam yang menjazamkan fiil mudhari satu saja, ini nanti juga perangkatnya, amilnya itu semuanya harfun. Masing-masingnya harfun. Ya, lam harfun, lam amr, dan lain-lain itu harfun juga. Maka disebut hurufil jazmi, ya, bersama bi hurufil jazmi, karena tidak ada yang berasal dari isim. Ya, jadi untuk yang menjazmkan sebuah fiil bisa kita katakan adawatul jazmi, bisa kita katakan huruful jazmi. Dan nanti beda kasusnya ketika yang menjazmkan dua fiil mudhari sekaligus. Nah, yang pertama adalah lam. Yang pertama, lam. Wa hiya tadkhulu 'ala fi'il mudhari wa tufidu nafyahu fil madhi. Nah, lam ini dia adalah harfun nafyin wa harfu jazmin wa harfu qalbin. Ya, harfun nafyin karena dia maknanya penafian. Harfu jazmin karena dia menjazmkan fi'il mudhari. Dan harfu qalbin dari dikit karena dia membalik zamannya fi'il mudhari tersebut ke zaman yang lampau. Maka tadi penulis mengatakan wa tufidu nafyahu fil madhi. Dia menafikan fi'il tersebut pada masa yang lampau. Ya. Jadi tidak hanya mengubah harokat, tapi juga dia mengubah makna zamannya. Nah, jadi dia mengubah waktu fi'il mudhari yang asalnya itu zaman al-hadir awal mustaqbal menjadi zaman al-madi. Biasanya diterjemahkan belum. Nah, contohnya lam yahdur Muhammadun. Ya, Muhammad belum hadir. Ya, berarti ketika diucapkan kalimat ini, ya, detik itu, ya, tadi sebelumnya sampai detik itu Muhammad belum hadir, ya. Ya, dinafikan kehadirannya sebelum diucapkan tadi fi zamanil madi. Jadi di sini yahdur fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Wa alamatu jazmihi as-sukun, ya, karena dia sahihul akhir. Yang kedua adalah lamma wa hiya tadkhulu 'ala al-mudhari'i wa tufidu nafyahu fil madi ila zamanit takallumi. Nah, adapun lamma maka dia seperti seperti huruf lam. Dia juga harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Nafyin karena dia penafian,
nasbin karena dia kok nasbin apa kok nasbin jasmin, jasmin karena dia menjazmkan, serta kolbin karena dia membalik, mengubah makna zamannya. Nah, cuman kali ini kalau tadi lam itu hanya fil madi. Nah, kalau lamma fil madi ila zaman takallumi. Nah, pada zaman yang lampau dinafikan dan zaman sekarang juga dinafikan. Jadi sama-sama lam atau lama ini sering diterjemahkan dengan belum. Nah, jadi bedanya apa? Ya, kalau lam ini tidak dibatasi, yang penting dia menafikan pada masa yang lampau. Sedangkan untuk lama, dari zaman lampau sampai sekarang aja ada pembatasannya. Nah, dibatasi sampai sekarang penafiannya. Nah, jadi meskipun terjemahnya sama-sama belum, tapi ada sedikit beda zamannya. Dan untuk lam, ini biasanya digunakan ketika untuk menafikan perkara yang lebih sukar diharapkan terwujudnya. Beda dengan lama, maka kalau lama ini dia lebih ada harapan untuk terwujud. Jadi kalau misalnya dalam pelajaran ditanyakan fahimta, maka santri yang ditanya menjawab lama afham. Ini ada rasa optimis kalau nanti akan paham. Beda dengan lam afham, maka ini ada rasa pesimis kalau nggak paham nanti. Masih susah banget ini pelajarannya. Nah, jadi kalau lama itu misalnya, saya belum paham, tapi ada niatan untuk memahaminya nanti. Sedang untuk lam afham, ya belum paham dan nggak ada niat untuk memahami lagi. Sudah menyerah. Nah, kecil kemungkinan untuk wujud. Ya, karena tadi ya dari zamannya tidak dibatasi. Jadi ya belum paham dan nanti juga bisa jadi nggak paham-paham juga. Adapun untuk lama, maka nanti sebelum paham, tadi sebelum ini belum paham, sekarang juga belum. Tapi dibatasi sampai sekarang aja. Nantinya di zaman mustaqbal bisa jadi ada kemungkinan besar akan memahami. Kemudian dari sisi lain juga, untuk lama ini biasanya kadang-kadang fiilnya itu dihilangkan. Ya, kayak ditanya fahimta, cukup kita jawab lama saja. Nah, ya, karena lama ini ada kemungkinan untuk nanti paham kalau dari fahimta lama. Adapun untuk lam, maka tidak boleh dihilangkan fiilnya. Itu beberapa perbedaan antara lam dan lamma. Kemudian berikutnya lamul amri. Wajib takunu alal mudhari'i tafsirut talab. Adapun al-amr, maka dia masuk pada fi'il mudhari dan maknanya tolak, menuntut, meminta. Ya, dia memerintah, menyuruh. Nah, lam amr ini catatan terkadang bentuknya maksurah, ya, mabni alal kasri, kadang dia itu mabni ala sukun. Kalau di sini contohnya dia berkait sahibul ghina min ghinahi. Hendaknya orang yang memiliki kekayaan ya, berinfak dengan harta tersebut. Ya, yunfik fi'il mudhari'un majzumun ila min amri wa ala mawqi tasmihi as-sukun.
Nah, itu lam amarnya li yunfik mabni ala al-kasar. Tapi apabila lam amar ini didahului oleh huruf yang bisa bersambung dengannya seperti huruf fa atau wawu, misalnya nanti ada fa-nya misalnya fal yunfik atau wal yunfik bacanya. Nah, ketika itu dia mabni ala sukun, ya bisa li yunfik, atau kalau kedahuluan fa atau wawu jadi bacanya fal yunfik atau wal yunfik. Ya, dan lam Arab ini bisa masuk ke yang mukhatab atau yang gaib, tapi biasanya digunakannya untuk yang gaib saja. Karena ketika memerintah langsung kepada mukhatab, nanti yang digunakan bukan fi'il mudhari dengan dhamir mukhatab yang termasukkan lam amar, tapi nanti pakainya fi'il amar. Nah, kemudian yang terakhir dari penjazam sebuah fi'il mudhari adalah la an-nahiyah. Nah, sama-sama la, tapi ada la nahi, ada la nafiyah. Nah, maknanya beda. Satunya melarang, satunya sekedar menafikan. Maka untuk membedakannya, satunya beramal, satunya tidak beramal. Dan yang di sini yang beramal adalah la nafiyah. Dia menjazmkan. Dia tadkhulu al-mudhari'i wa tumitu nafiyah. Dan dia masuk kepada fi'il mudhari dan memberikan faedah larangan. Contohnya, la tansal ma'rufa. Janganlah melupakan kebaikan. Maka tansa di sini dari nasi yansa yang akhir. Maka nanti dia fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyati wa alamatu jismihi hadfu harfil illah. Nah, ada 4 penjazam fi'il mudhari. Kelompok yang pertama yaitu yang menjazmkan sebuah fi'il mudhari saja. Nah, kemudian yang berikutnya kelompok yang kedua adalah kelompok fi'il bukan dua fi'il mudhari sekaligus. Dan kelompok ini adalah kelompok yang digunakan dalam kalimat bersyarat yang benar. Nanti tidak semuanya huruf, tetapi ada yang huruf dan ada yang isim. Nah, so untuk yang kelompok kedua ini kita sambil saja pada pertemuan berikutnya. Ya, cukup banyak soalnya. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, kita cukupkan sampai pembahasan kelompok penjazm sebuah fi'il mudhari saja, yaitu sampai lam, lamma, kemudian ada lamul amri dan la nahiyah. Adapun nanti sebagian ada yang menambahkan seperti di kitab Al-Muyassar atau di Al-Jurumiyah yang ada alam dan alamma. Ada ketambahan 2. Nah, tapi di sini sebenarnya itu adalah susunan yang murakkab di mana lam atau lamma tersebut didahului oleh harfu istifham hamzah. Jadi kalau lam dan lamma belum, kalau ada alam atau alamma maknanya belumkah, tidakkah. Nah, baik, sebelum tutup ada pertanyaan. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya. Untuk lama kan bisa juga berarti ketika. Apakah lama di sini mempunyai amalan? Tamam. Ya, lama ini adalah lafaz-lafaz yang termasuk lafaz-lafaz yang
mustarak. Jadi ada lamma yang masuk bab penjazam fi'il mudhari. Tapi nanti ada lamma yang lainnya. Ada lamma yang lainnya. Nah, lamma yang pertama sudah kita baca ya. Jadi dia termasuk perangkat yang menjazamkan fi'il mudhari. Jadi nanti masuknya ke fi'il mudhari dan dia menjazamkannya. Lamma ini dia harfun nafin wa jasmin wa qalbin. Tapi nanti ada lamma yang bukan harfu jasmin. Ya, bahkan dia bukan huruf malahan. Nah, dia nanti termasuk kelompok dzaraf. Ya, sebenarnya pertanyaan penanya kan bisa juga berarti lama itu maknanya ketika. Apakah lama di sini punya amalan? Ya, pertama dipahami dulu ada dua macam. Nah, tadi lama huruf dia kelompok penjazam sebuah fi'il mudhari. Kemudian ada lama yang lain yaitu adalah isim. Isim yang bermakna ketika. Ya, karena dia adalah dzaraf. Ya, karena dia dzaraf seperti dia temannya idza. Dan lama di sini, lama yang kedua ini, yang dzaraf ini dia adalah isim yang juga digunakan dalam konteks kalimat bersyarat. Nah, cuman bedanya lama yang syartiyah ini dia termasuk kelompok perangkat syarat yang tidak punya amalan, tidak menjazmkan. Karena nanti isim syarat itu ada yang isim syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus, ada isim syarat yang tidak menjazmkan. Nah, di antaranya yang tidak menjazmkan seperti idza, dia dzaraf tapi sekaligus dzaraf yang bermakna syarat, perangkat syarat. Nah, dia termasuk perangkat syarat yang tidak menjazmkan. Ya, apabila. Ya. Adapun lama syartiyah, nah, ini maknanya ketika dia dzaraf, tapi mengandung makna syarat juga. Nah, nanti dia tidak menjazmkan. Dia tidak beramalan. Nanti ada pembahasannya kalau kita sudah sampai pada uslub nahwu ya, masih agak jauh ya. Nanti fi'il mudhari selesai membahas huruf, macam-macam huruf. Nanti setelah huruf nanti ada sebagian kecil pembahasan tentang jumlah yang punya mahal dan jumlah tidak punya mahal, baru nanti uslub nahwiyah. Nah, insya Allah di bab pertama seingat saya itu membahas uslub syarat. Nah, jadi nanti ada pembahasan lama syartiyah ini. Ya, jadi kesimpulannya lama tadi ada yang masuk ke penjazam, maknanya harfun nafin wa jasmin wa qalbin. Adapun lama yang dipertanyakan yang bermakna ketika itu adalah lama isim. Dia termasuk kelompok dzaraf yang mengandung makna syarat. Nah, insya Allah jelas nih. Insya Allah nanti di tentang jumlah syarat ini kita baca di uslub nahwiyah. Dan nanti juga ada pada penjazam yang menjazmkan dua syarat, menjazmkan dua fi'il mudhari. Nanti ada sedikit juga pembahasan mengenai kalimat bersyarat. Nah, jazakumullah khairan ala soalikum wa husni istima' wal ihtimam. Wallahu alam bisawab. Billahi taufiq wal hidayah. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Astaghfirukum jami'an wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.